Bab 3165. Bertarung. Tak terkalahkan di bawah 3 pedang. Miley menghela napas. Tampaknya dia saat ini masih harus kerja keras. Liana senyum sambil bicara, "Kamu mau jadi lebih kuat?" Miley menganggukkan kepala, "Tentu mau." Liana berbicara, "Teknik kompresi yang dia kasih ke kamu, lumayan, tetapi jiwa spiritualmu sangat lemah, jadi aku akan bawa kamu latih jiwa spiritual. Tunggu setelah jiwa spiritualmu semakin kuat, teknik kompresimu juga akan jadi semakin kuat." Miley senyum sambil berbicara, "Aku sangat menantikannya." Liana senyum dan gak berbicara. Wajah Miley muram lagi. Gadis ini mau buat apa lagi? Di antara beberapa Lydia ini paling nakal dan gak bakal menuruti permintaannya. Detik ini, Liana berbicara, "Sudah hampir tiba." Miley berbicara, "Kita mau kemana?" Liana berbicara, "Kamu bakal tahu nanti." Miley mau bicara, tapi detik ini, ruang waktu di kejauhan bergetar hebat. Sesaat, dia dan Liana muncul di langit berbintang yang gak diketahui. Liana memandang sekeliling sambil berbicara, "Ayo." Selesai bicara, dia langsung menarik tangan Miley dan menghilang di tempat. Saat muncul kembali, kakak beradik itu berada di kaki gunung besar. Miley mengangkat kepala, di atas puncak gunung itu ada sebuah istana kuno. Miley penasaran, "Apa ini?" Liana senyum sambil berbicara, "Istana University." Miley mengernyitkan alis. Dia belum pernah dengar. Liana langsung bawa Miley berdiri di atas pedang dan detik berikutnya, tekanan mengerikan menyebar ke bawah dari atas langit. Miley menyipitkan mata. Tekanan ini sama dengan tindakan yang mulia Bianca waktu itu. Detik ini, Liana menatap dingin ke langit. Detik berikut, dia melambai lengan baju dan tekanan itu langsung hilang. Tak lama kemudian, Liana dan Miley muncul di depan istana University. Detik ini, seorang tetua segera berjalan kemari. "Ternyata Nona Liana, salah paham, salah paham. Penjaga istana nggak tahu itu kamu. Salah paham, kamu jangan macam-macam ya. Aku akan minta maaf padamu, maaf ya." Miley. Liana menatap tetua di depannya, "Apa aku suka macam-macam?" Tetua segera bicara, Enggak, Nona Liana, kamu orangnya sangat rasional. Intinya, aku minta maaf padamu. Maafkan aku." Miley. Wajah Liana tidak berekspresi, "Ini kakakku." Dengar ucapannya, tetua melihat ke arah Miley dan menatapnya, kemudian berbicara, "Kakakmu." Liana berbicara, "Ada masalah?" Tetua bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Nggak masalah." Liana menganggukkan kepala, "Buat pengaturan untuknya, biarkan dia belajar teknik inti rahasia istana University kalian, untuk tingkatkan jiwa spiritualnya." Tetua segera berbicara, "Nona Liana, teknik inti rahasia ini adalah teknik inti tertinggi di istana University, nggak boleh diajarkan ke orang luar." Liana berbicara, "Aku bisa secara gratis bantu istana University melakukan serangan 1 kali." Tetua segera mengubah kalimatnya, Baik, walaupun nggak bakal disebarkan ke orang luar, tapi karena dia adalah kakak Nona Liana, kami tentu bisa melanggar aturan ini." Sambil bicara, wajahnya langsung penuh senyuman. Liana bantu melakukan serangan secara gratis 1 kali. Ini semuanya oke. Pertarungan gadis ini luar biasa ganas. Bisa mendapatkan tindakan serangan dia secara gratis. Istana University mau pukul siapa, ya pukul saja. Memikirkannya, senyuman di wajah tetua semakin ceria. Bantuan ini adalah keuntungan yang sangat besar. Detik ini, seolah teringat dengan sesuatu, tetua segera memandang Miley, lalu berbicara sambil senyum, "Saudara Ye, silahkan."
Mile tidak bisa berkata-kata, panggil saja aku Mile. Tetua senyum sambil berbicara, baik, Tuan Muda Ye, silahkan. Mile tidak berkata-kata lagi. Tidak berbicara apapun lagi pada tetua, dia ikut tetua masuk ke dalam istana university. Di jalan, Mile ketemu beberapa murid dan harus dikatakan, semuanya sangat kuat. Para siswa ini juga menatap Mile dan Liana dengan penasaran. Di jalan, Mile penasaran, senior, istana university ini. Dia masih merasa penasaran terhadap istana university ini. Tetua menatap Mile, lalu senyum sambil bicara, dari mana asal Tuan Muda? Mile berbicara, domain Sokusen. Tetua berbicara, itu adalah tempat yang sangat jauh sekali. Mile penasaran, senior tahu tempat itu. Tetua senyum sambil bicara, tentu saja. Leluhur klan Zokusen pernah belajar di istana university. Leluhur. Mile menatap tetua, istana university ini adalah sebuah kekuatan kuno. Tetua melanjutkan, aku dengar klan Zokusen muncul seorang jenius tiada taraf bernama Libena. Apa Tuan Muda kenal? Mile menganggukkan kepala, kenal. Saat ini Libena masih berlatih di menara kecilnya. Dan orang ini harusnya sudah hampir mencapai alam dewa tertinggi. Mendengar ucapan Mile bilang kenal, tetua senyum sambil berbicara, istana university kami bersiap untuk mengundangnya kemari untuk belajar. Mile senyum sambil berbicara, serius. Tetua menganggukkan kepala, di dalam istana universityku, semua orang berbakat dan super jenius super di seluruh alam semesta. Bisa dibilang di tempat kami ini mengumpulkan orang berbakat dan super jenius terbanyak di alam semesta diketahui. Mile senyum sambil bicara, senior, kamu mau ngomong apa denganku? Tetua bimbang sesaat, lalu bicara, Tuan Muda, karena Liana adalah adikmu, kamu pasti juga seorang jenius, mau bergabung dengan istana university kami. Tentunya bukan karena tertarik pada Mile, tapi tertarik pada Liana yang berdiri di samping. Kalau mau Mile bergabung dengan istana university, itu berarti Liana juga masuk istana university. Dan kalau Nona Ye ini masuk ke istana university, pasti tak terkalahkan. Di istana university, bisa pukul sesuka hati. Dengar ucapan tetua, Mile seketika tidak bersuara. Tentu dia tahu apa yang tetua rencanakan. Dia juga nggak nolak, malah senyum sambil berbicara, mau bergabung ke istana university bukan nggak mungkin, tapi sementara ini nggak bisa. Tetua mengernyitkan alis, kenapa? Mile bicara dengan tegas, aku harus memeriksa standar istana university dulu. Jika standarnya cukup bagus, bergabung tidak masalah. Jika standarnya terlalu rendah, ini kamu pasti ngerti. Tetua senyum sambil berbicara, tenang saja, standar istana university pasti yang terbaik di seluruh alam semesta. Satu-satunya. Mile menatap tetua, sialan, tetua ini pandai sekali menyombongkan diri. Di samping, Liana berbicara, bisa cepat nggak? Mendengar suara Liana agak marah, ekspresi tetua langsung berubah, baik-baik. Jangan marah. Aku akan mengaturnya. Atau, aku minta maaf dulu padamu, maaf. Sialan. Mile menatap tetua di depannya dengan terkejut. Apa orang ini bermasalah? Kalau ucapannya tidak menyenangkan, langsung minta maaf. Ekspresi Liana juga jadi muram. Mile memandang Liana sekilas, apa mungkin Liana sebelumnya datang kemari cari masalah? Semakin memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Temperamen Liana ini adalah yang paling buruk yang pernah dia lihat. Saat ini, tetua nggak berani bersuara lagi, dia segera bawa Mile ke aula utama. Seluruh aula kosong, tapi ada banyak lukisan kata kuno di dinding sekitar.
Tetua memandang Mile, kata kuno di dinding aula ini adalah teknik inti rahasia. Semuanya ditulis tangan oleh leluhur istana University waktu itu. Mile melihat ke dinding sekitar, lalu mengerutkan kening karena dia nggak ngerti. Detik ini, tetua senyum sambil bicara, ini adalah kata-kata kuno. Kalau kamu nggak ngerti, itu wajar. Jangan cemas, kami akan menjelaskannya kepadamu. Mile menganggukkan kepala, terima kasih banyak. Tetua senyum sambil berbicara, sama-sama. Sesudah itu, dia duduk bersila dan Mile juga sama. Tetua itu perlahan menutup matanya, konsentrasi. Mile perlahan menutup kedua matanya dan masuk kondisi meditasi. Gak lama setelahnya, suara tetua bergema di lautan kesadarannya. Teknik inti rahasia. Perlahan-lahan, ekspresi Mile jadi serius. Detik ini, dia mengerti kenapa Liana bawa dia kemari. Teknik inti rahasia ini memang bisa meningkatkan jiwa spiritual secara signifikan. Kalau pelatihannya berhasil, jiwa spiritualnya pasti bisa menerobos. Selama jiwa spiritualnya menerobos, maka teknik kompresinya juga bisa menerobos. Tujuan akhir jiwa spiritual adalah mempelajari teknik kompresi. Tak lama, Mile masuk ke keadaan pelatihan. Dia perlahan mengangkat kedua tangan. Saat teknik inti rahasia mulai aktif, kekuatan misterius dan asing langsung muncul di sekelilingnya. Liana melirik Mile, lalu balik badan dan keluar aula. Melihat Liana pergi, tetua langsung menghela napas. Kalau Nona Ye di sini, tekanannya terasa besar. Detik ini tetua memandang Mile. Dia memandang Mile dan sedikit terkejut karena nggak ngangka Mile bakal bisa menguasai teknik ini rahasia secepat itu. Tidak sederhana. Orang yang berbakat. Tetua mulai berpikir bagaimana menipu bocah ini agar bergabung dengan istana University. Bocah ini begitu mudah, pasti mudah dibodohi. Senyuman muncul di wajah tetua. Entah berapa lama berlalu, di sekitar tubuh Mile menyembur kekuatan jiwa spiritual yang dahsyat. Perlahan-lahan, rohnya langsung keluar dari tubuhnya. Roh keluar dari tubuh. Di udara, roh Mile juga mulai membuat segel dengan tangan, pelatihan. Roh melakukan pelatihan sendirian. Detik ini, tetua membuka telapak tangan dan sebatang kayu hitam muncul di arena. Setelah itu, batang kayu itu mulai terbakar. Satu persatu kekuatan jiwa yang murni masuk ke dalam jiwa Mile. Dan diiringi masuknya kekuatan ini ke dalam jiwa tubuh Mile, jiwa Mile memancarkan cahaya. Melihat ini, tetua menganggukkan kepala dengan puas, lalu dia keluar dari aula. Waktu selanjutnya biarkan Mile berlatih sendiri. Di luar aula, tetua menatap Liana. Saat memandang Liana, ekspresi tetua juga kaku. Dia balik badan dan mau kembali ke aula. Tapi detik ini, Liana berbicara, jiwa spiritualnya bisa terobos. Tetua segera berbicara, bisa. Tentu saja bisa. Liana menganggukkan kepala, tidak berbicara. Detik ini, tetua bimbang, lalu berbicara, Nona Ye, boleh aku buat sebuah permintaan kecil? Dia merasakan kali ini Nona Liana jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Terakhir kali, setiap ada kesempatan, pasti bakal menghunus pedang, tetapi kali ini enggak lagi. Jadi, dia ingin bicara. Liana menatap tetua, mau bertarung. Ekspresi tetua kaku. Bersambung. Bab 3166. Tambah aku. Di dalam aula, Mile masih dalam pelatihan. Sekarang makin banyak titik sinar di sekitar tubuh rohnya. Dia juga terkejut saat tahu teknik inti rahasia ini ada keistimewaannya. Asalkan tubuh jiwa ditelan, teknik inti ini bisa diubah jadi kekuatan roh jiwa.
Pedang biru gaib sudah menebas begitu banyak master, jadi kekuatan roh jiwa di dalamnya sangat banyak. Dia langsung ambil dan serap. Alhasil, tingkatan roh jiwanya benar-benar bisa dibilang melesat tinggi. Karena kekuatan jiwa pada pedang biru gaib, kalau dibilang nggak bakal habis, rasanya nggak berlebihan sama sekali. Di aula, Miley yang masih berlatih dan langsung mengaktifkan teknik pelatihan khusus. Bukan cuman itu, demi hemat waktu, dia langsung masuk ke dalam menara kecil. Dan begitulah, di dalam menara kecil sudah berlalu beberapa tahun, Miley yang sedang duduk di tanah perlahan buka kedua mata dan detik ini, jiwanya sudah kembali ke tubuh fisik. Ketika Miley buka mata, kekuatan jiwa yang luar biasa kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan ruang waktu di sekitar bergetar. Teknik inti rahasia ini ada 6 tingkatan dan dia langsung belajar sampai tingkat ke-6. Ini semua karena pedang biru gaib. Orang yang sudah dia bunuh selama bertahun-tahun ini, sekarang sudah jadi kekuatan jiwanya. Detik ini, ada suara bergema dari samping. Kekuatan jiwamu benar-benar sangat kuat. Miley balik badan dan melihat seorang gadis jalan kemari. Orang ini adalah Libena yang sebelumnya melakukan pelatihan tertutup. Melihat Libena, Miley pun tersenyum sambil berbicara, "Dewa tertinggi." Libena menganggukkan kepala, "Iya." Miley tersenyum sambil bicara, "Selamat." Libena tersenyum sambil berbicara, "Aku yang harus berterima kasih." Miley tersenyum dan gak berbicara. Libena berbicara dengan serius, "Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Di domain Zokusen, selama klan Zokusen ada, Akademi Guanxuan pasti ada." Miley tersenyum sambil berbicara, "Nona Libena, kamu tahu istana University ini?" Libena menganggukkan kepala, "Tentu. Leluhurku dulu belajar dan berlatih di sini. Dan karena ini juga leluhurku akhirnya membangun klan Zokusen." Miley menganggukkan kepala, "Kita sekarang ada di Istana University, kamu mau tinggal di sini atau kembali ke domain Zokusen?" Libena hening sesaat, lalu bicara, "Tinggal di sini." Miley tak ngerti, kenapa. Libena menatap Miley sambil tersenyum, "Asalkan aku cukup kuat, posisi ketua klan selamanya adalah aku." Miley ketawa. Libena berbicara lagi, "Tuan Muda Ye, terima kasih sudah bantu tangani krisis domain Zokusen. Tenang saja, setiap tahun kristal Zokusen yang ada di area sumber setengahnya adalah milikmu, sampai kristal area sumber habis." Miley nggak nolak dan langsung berbicara, "Kalau gitu terima kasih banyak." Libena tersenyum sambil bicara, "Sama-sama." Setelah dua orang keluar dari menara kecil, tetua itu terpana melihat Libena. Libena menatap tetua sambil berbicara dan tersenyum, "Senior adalah tetua Suan." Tetua awalnya terpana, lalu ketawa, "Kamu kenal aku?" Libena tersenyum, "Iya. Tetua Suan adalah mentor legendaris di Istana University, mana mungkin aku nggak kenal." Tetua Suan senyum sambil berbicara, "Dulu leluhurmu di bawah bimbinganku, walaupun bakatnya nggak begitu baik, tapi dia sangat kerja keras." Sambil bicara, dia memandang Libena, "Kamu lebih hebat dari leluhurmu." Mendengar ini, Miley terpana. Leluhur klan Libena pernah dibimbing tetua Suan. Tetua ini sudah hidup berapa lama? Monster tua. Libena memberi hormat pada tetua Suan, "Aku mau belajar dengan tetua Suan." Senyum tetua Suan perlahan-lahan hilang, dia memandang Libena dan tidak berbicara. "Mau masuk sini? Nggak begitu mudah, lebih tepatnya sangat-sangat sulit." Murid yang tetua Suan terima seumur hidupnya ini sangat sedikit, tetapi saat keluar semuanya adalah raksasa super yang populer dan mendominasi. Tetua Suan berbicara, "Gadis, kamu harusnya tahu aturanku menerima murid." Libena menganggukkan kepala,
Aku tahu, Tetua Xuan nggak menerima murid yang berkarakter buruk, nggak menerima yang nggak memiliki bakat dan nggak menerima perempuan. Nggak terima perempuan. Mendengar ucapan ini, Mile terpana. Tetua nggak terima murid perempuan. Tetua Xuan senyum sambil berbicara, karena kamu tahu, kenapa masih mau masuk sekteku. Kamu kira pikir aku bakal melanggar aturan demi kamu. Li Bena berpikir sesaat, lalu memandang Mile, kamu mau masuk istana university. Mile geleng kepala. Dia nggak tertarik dengan istana university. Dirinya punya akademi, kalau bergabung dengan istana university, itu bukan berarti Akademi Guanxuan lebih rendah dari Istana University. Jadi, dia pasti nggak bisa masuk Istana University. Mendengar ucapan Mile, Li Bena memandang Tetua Xuan lagi. Detik ini, dia nggak berbicara. Tapi artinya sudah sangat jelas. Mile nggak akan bergabung dalam Istana University. Kalau Istana University ingin memenangkan hati Mile, maka satu-satunya cara yaitu memenangkan hatinya. Seenggaknya dari pandangan Tetua Xuan sekarang, identitas Mile dan Li Bena memang tidak sederhana. Tetua Xuan hening. Detik ini, Li Bena berbicara lagi, Tetua Xuan, begini saja, karena kamu nggak terima murid, aku juga nggak bisa paksa. Kamu carikan mentor untukku saja, boleh? Mendengar ini, ekspresi Tetua Xuan perlahan rileks. Detik ini, terdengar suara dari samping, tidak terima perempuan. Liana. Setelah dengar ucapan Liana, raut wajah Tetua Xuan langsung berubah. Liana memandang Tetua Xuan, kamu meremehkan perempuan. Tetua Xuan segera berbicara, enggak. Mana mungkin aku meremehkan perempuan? Aku cuman gak terima murid perempuan, itu saja. Liana memandang Li Bena, atau kamu jadi istri kakakku saja, aku akan mengajarimu. Wah! Mendengar perkataan Liana, Mile dan Li Bena terpana. Ekspresi Mile muram, Liana, kamu ngomong apa? Aku dan Nona Li Bena cuman teman. Liana berbicara, aku cuman bilang saja, kenapa kamu begitu emosional? Mile. Li Bena juga sangat canggung. Walaupun Mile baik, tapi kalau jadi istrinya, saat ini masih belum ada perasaan seperti itu. Tapi dia sangat tertarik untuk jadi murid Liana. Dia tahu gadis ini satu pedang sudah bisa memusnahkan klan relik kuno agung. Kalau orang ini bisa jadi gurunya, dia bakalan terbang melesat ke langit. Tapi persyaratan ini, jadi istri Mile. Memikirkan ini, dia memandang Mile. Dia tiba-tiba menyadari dirinya seperti nggak begitu menolak Mile. Di samping, Mile geleng kepala sambil senyum, gadis, aku rasa kamu nggak cocok jadi guru. Liana berbicara, kenapa? Mile berbicara, kamu pemarah. Liana langsung berbicara, kalau gitu, aku pergi saja. Bisa dilihat dia agak marah. Di samping, Tetua Xuan langsung berkeringat dingin. Tuan muda Ye berani-beraninya berbicara seperti itu. Dia sudah pernah lihat Liana mengamuk. Kalau ada kata-kata yang gak cocok, gadis ini langsung melawan dengan pedang. Pokoknya sampai pihak lawan tumbang. Mile menghampiri Liana sambil tersenyum, jangan bersikap kekanak-kanakan. Wajah Liana tidak berekspresi, aku sudah tahu kamu itu memang cuman suka Kuila dan wanita itu. Kalau gitu, aku gak akan datang cari kamu lagi. Selesai bicara, dia balik badan, lalu berdiri di atas pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Mile merasa sakit kepala. Temperamen gadis ini sangat buruk. Sebenarnya nggak marah, karena dia menyadari di antara beberapa Lydia, hanya Liana ini yang lebih mirip seperti adik. Nggak menoleransimu, nggak menyanjungmu dan bahkan bisa membuatmu marah. Mile geleng kepala sambil tersenyum, lalu pergi mengejarnya.
Saat gadis sedang marah, harus dikejar, kalau enggak, konsekuensinya akan semakin serius. Di samping, Tetua Suan mendongak sambil berkata, kenapa dia nggak pukul kakaknya? Aneh. Li Bena menatap Tetua Suan, kenapa harus pukul? Tetua Suan berbicara dengan serius, dia sebelumnya pernah bilang kalau nggak patuh, pukul saja. Kakaknya ini sangat tidak patuh. Li Bena bimbang sesaat, lalu mengingatkan, kamu nggak sadar kalau gadis ini sedang bersikap manja di depan Tuan Muda Ye. Mendengar ini, tubuh Tetua Suan gemetar, dan tiba-tiba tersadar. Di langit berbintang, seperti yang diduga, Liana memang nggak pergi. Dia berdiri di langit berbintang, sepertinya sedang menunggu Mile. Mile berjalan di belakang Liana sambil menatap gadis di depannya. Mile tersenyum sambil berbicara, Liana. Liana nggak berbicara. Mile berbicara, masih marah. Liana masih diam. Mile menghampiri Liana, dan Liana berbicara, apakah aku bersikap tidak rasional? Mile berbicara dengan serius, mana mungkin. Liana menundukkan kepalanya sedikit, aku tahu, aku agak nggak rasional, tapi ini nggak ada hubungannya denganku. Saat berpisah tubuh, aku yang mendapatkan karakter ini. Jadi, apa kaitannya denganku? Mile hening. Kalau kamu mau mengelak seperti itu, dia bisa bilang apa lagi? Liana menatap Mile, pelatihanmu sudah selesai. Mile menganggukkan kepala, sudah selesai berlatih jiwa spiritual. Liana berbicara, masih ingat sekte masa lalu? Mile sedikit terpana, lalu berbicara, sekte masa lalu. Liana menganggukkan kepala. Mile hening. Dia hampir lupa dengan sekte ini. Waktu itu sekte ini masih memburon dirinya, tapi seiring berjalannya waktu, sekte ini nggak pernah muncul lagi. Dan sekarang Liana menyebutkannya lagi. Dia masih ingat ketua sekte ini bernama Tiffany Jiang. Bicara tentang sekte masa lalu, teringat pula dengan wanita masa depan. Gadis yang bilang dirinya akan mati di masa depan. Anggota Destiny. Mile mengerutkan kening, apa mungkin putranya bakal menginjak mayatnya untuk naik tahta di masa depan? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bergidik. Ayah dan putra saling membunuh. Tradisi keluarga yang harus diubah. Saat ini, Liana berbicara lagi, kekuatan ini gak sesederhana itu. Mile mengernyitkan alis, bisa jelaskan? Liana berbicara dengan serius, hari itu aku pergi ke dunia masa lalu. Awalnya ingin menghancurkan mereka dalam satu serangan, tetapi aku menemukan mereka menghilang. Tampak jelas, ada orang yang memberi mereka informasi. Mile berbicara, siapa? Liana menatap dengan dingin, Tuan Pena Kebenaran Agung. Mile langsung merasa geram, mau bunuh mereka. Liana menatap Mile, dan Mile berbicara dengan serius, 3 pedang ditambah dengan aku nggak percaya di alam semesta ini ada orang yang nggak bisa kita bunuh. Liana menepuk bahu Mile, lalu berbicara, kalau nggak tambah kamu, sepertinya juga nggak memberi pengaruh apapun. Mile bersambung.